Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Ismawati, NPM 23412041 dari kelas AKT 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi rencana dan tujuan organisasi. Rencana adalah suatu bentuk pemikiran dan konsep yang merinci pengalokasian sumber daya, jadwal, dan tindakan lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan tujuan adalah keadaan yang diharapkan di masa depan yang berusaha direalisasikan organisasi. Rencana dan tujuan saling berkaitan karena saat suatu organisasi merencanakan sesuatu, pasti akan memiliki tujuan dari rencana tersebut. Jenis-jenis rencana. 1. Rencana strategis. Rencana strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia, untuk mencapai strategi ini. Yang kedua, rencana taktis. Rencana taktis memberikan arahan tentang bagaimana mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu. Rencana taktis dapat mencakup jadwal rinci atau instruksi tentang cara menyelesaikan tugas. Yang ketiga, rencana operasional. Rencana operasional menggambarkan apa yang akan terjadi selama jangka waktu tertentu. Disebut rencana operasional karena menentukan operasi organisasi sehari-hari. Jenis-jenis tujuan. 1. Tujuan strategis. Tujuan strategis memungkinkan organisasi atau perusahaan bisa bersaing, bekerja secara efektif dan efisien. Yang kedua, tujuan taktis. Tujuan taktis adalah hasil jangka pendek yang diinginkan dari suatu aktivitas, tugas, ataupun misi tertentu. Yang ketiga, tujuan operasional. Tujuan operasional adalah tujuan jangka pendek yang pencapaiannya membawa organisasi lebih dekat ke tujuan jangka panjangnya. Peran rencana dan tujuan dalam proses perencanaan. Yang pertama, rencana. Rencana adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Penjadwalan dari proses pencapaian tujuan hingga segala hal yang berkaitan dengan pencapaian tujuan suatu organisasi. Yang kedua, tujuan. Tujuan pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Perencanaan senantiasa dijadikan sebagai dasar untuk menjalankan berbagai aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Perencanaan mampu membuat setiap orang yang ada di dalam organisasi itu mengetahui dan memahami tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara pencapaiannya. Syarat perencanaan. 1. Faktual dan realistis. Perencanaan yang baik perlu memenuhi persyaratan faktual atau realistis. Artinya, apa yang dirumuskan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, logis dan rasional. Perencanaan yang baik juga perlu memenuhi syarat logis dan rasional. Artinya, apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal. Oleh karena itu, maka perencanaan tersebut dapat dijalankan. Yang ketiga, fleksibel. Perencanaan yang baik juga tidak berarti kaku dan kurang fleksibel. Perencanaan yang baik diharapkan tetap dapat beradaptasi dengan perubahan di masa yang akan datang. Yang keempat, komitmen. Perencanaan yang baik harus merupakan dan melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen dapat dibangun dalam sebuah perusahaan jika seluruh anggota di perusahaan beranggapan bahwa perencanaan yang dirumuskan telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Dan yang kelima, komprehensif. Perencanaan yang baik juga harus memenuhi syarat-syarat komprehensif yang berarti menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Perencanaan yang baik tidak hanya berkaitan dengan bagian yang harus kita jalankan, tetapi juga dengan mempertimbangkan koordinasi dan integrasi dengan bagian lain di perusahaan. Sekian pembahasan materi rencana dan tujuan organisasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.